Halo semuanya, gue Kamil Aziz. Gue bakal menjelaskan tentang riset Instagram untuk kebutuhan tugas UTS gue. Di sini gue yang pertama itu soalnya untuk analisis strategi konten dari Instagram Greenfield Indonesia yang ini. Oke, dari sebelumnya itu gue mau jelasin pelan-pelan. Yang pertama itu dari pertama itu adalah analisis strategi konten IG-nya Greenfield. Gue bakal jelasin pelan-pelan ya. Yang pertama itu visualnya rapih, menurut gue konsisten. Feednya mereka itu nggak rame, enak dilihat. Warnanya kalem, putih biru natural. Kayak gini tuh penting banget buat awareness. Jadi orang tuh gampang tahu kalau ini wah ini feed Greenfield gitu. Ini udah ada ciri khasnya gitu lah. Yang kedua itu kontennya banyak edukasi dan lifestyle. Kayak tips nutrisi, informasi seputar susu segar atau resep-resep makanan lah ya. Jadi mereka itu ditempatkan di kepala audiens atau yang orang yang ngeliat itu tahu mereka itu ya knowledge-nya itu peduli terhadap kehidupan gaya hidup atau kesehatan. Jadi orang udah mikir wah ini Greenfield itu buat gaya hidup atau kesehatan peduli ya. Yang ketiga, human touch atau unsur kekeluargaan. Kenapa gue bilang gitu? Karena mereka itu pakai foto-foto iklannya pakai keluarga kayak anak-anak atau momen harian kayak lagi simple-simple kita makan bareng atau keluarga gimana gitu, kayak orang ngerasa nih oh nih cocok banget sama gua atau sama keluarga gua atau wah nih buat anak gua tuh pantas banget. Nah dari situ tuh gue bakal makanya gue bilang human tuh dapat unsur kekeluargaan lah. Yang keempat, yang gue lihat sih story-nya itu aktif, interaksinya banyak, ringan sih. Mereka tuh sering pakai story kayak tanya jawab, polling kayak ya brand-brand orang suka udah banyak kayak gitu lah akun-akun sekarang, kayak repost yang bikin resep. Interaksinya receh cuma efektif buat rame, orang kayak responnya tuh wah nih gimana gitu lah, susah jelasinnya. Tapi efektif banget buat ngejaga engagementnya. Yang kelima, kalau yang gue lihat dia tuh sering kolaborasi dengan konten kreator influencer. Kayak mereka tuh pinter banget ngemanfaatin konten bareng tapi kayak endorse. Jadi kayak yang gue lihat sih, jadi dari hasil konten kreator tersebut atau influencer tersebut bikin suasana lebih hidup atau lebih apa ya, kredibel lah. Dan ini ngirit banget buat budget organik karena memanfaatkan dari komunitas atau konten-konten yang relevan dari orang-orang yang ngikut membuat konten yang sama. Kesimpulan dari gue itu strategi mereka itu cukup matang, dari visualnya, konten edukatif, pendekatan humanis, engagementnya juga dapat. Bener-bener memposisikan dirinya itu bukan cuma sebagai brand tapi sebagai teman sehat keluarga. Yang tadi gue bilang dia mereka pakai foto keluarga, pakai foto anak-anak, ya mereka unsur keluarga dapat lah. Dan konten-konten yang ringan itu malah bikin engagementnya itu naik. Kayak resep-resep yang orang mikir wah ini gue mau bikin kayak gini, wah ini kayaknya gampang gitu. Dan yang kedua itu ada content plan-nya yang gue lihat. Content plan itu sekarang masuk content plan. Yang pertama itu pembagian jenis kontennya. Mereka itu yang kalau yang gue lihat tuh kategorinya itu ada konten produk, kayak ngebrand produk mereka, kayak ya yang mereka buat lah. Edukasi nutrisi yang kita gue bilang edukasi kayak, dan ada resep makanan dan dibalut dengan lifestyle kekeluargaan, dibalut kayak foto yang keluarga anak-anak yang tadi gue bilang. Momen-momennya juga kayak kalau lagi Ramadan, lagi libur sekolah, lebaran, mereka juga bikin konten juga kayak pembagian unsur-unsur yang sesuai dengan apa yang lagi terjadi. Kayak suasananya kayak lebaran, kayak bulan puasa, Natal, tahun baru lah. Dan kalau yang gue cek sih postingannya itu nggak terlalu sering, cuma konsisten. Dari situ tuh menjaga engagementnya banget.
bukan yang tiap hari ngeposting, tapi mereka fokus ke kualitas. Yang penting tuh konsisten. Jadi nggak peduli, nggak harus setiap hari, yang penting konsisten. Jadi IG itu membaca algoritma itu, wah mereka rajin. Hmm, untuk formatnya itu kayak di tahun sekarang itu kan Instagram makin ke Reels ya. Mereka itu kayak rajin banget bikin video-video udah adaptasi dengan Reels atau video-video pendek yang ringan yang ya video-video edukasi atau yang ya yang berapa detik, 1 menit lah. Dan yang paling penting menurut gua itu yang paling menarik, mereka tuh manfaatin konten resep dan edukasi. Dari situ mereka membangun audiens yang kuat banget. Orang otomatis cari inspirasi atau tips kesehatan, resep makanan dari IG Grandfield ini. Jangan dekat. Jadi mereka bukan cuma target untuk jualan lah, bukan kayak brand doang, tapi mereka tuh target itu ke lifestyle banget. Kayak komunitas-komunitas yang doyan makan, kalau kayak influencer-influencer kecil gitu kan. Ini pinter banget sih menurut gua. Kalau saran dari gua sih, kalau yang gue lihat sih udah cukup sebenarnya sih mereka ya. Cuma paling perlu banyak storytelling aja yang mendalam. Kan yang gue bilang tadi kan kayak ringan-ringan, mereka bikin konten yang receh-receh tapi yang kayak lebih dalam lagi mungkin ya. Karena mungkin kalau terlalu monoton orang bacanya flat gitu. Mungkin ada sesuatu perubahan yang bikin orang lebih suka lagi. Kayak contohnya tuh ya paling kayak proses membuat susu gitu mungkin ya, atau behind the scene mereka membuat produk lah, itulah. Kalau dari komentar ya lumayan sih, engagementnya udah bagus. Komen-komen banyak yang balasan-balasan mereka itu aktif kalau orang yang komen, jadi lebih dekat. Atau mungkin reelsnya itu dinaikin lagi, kayak lebih rajin lagi membuat reels gitu, biar algoritmanya tuh lebih bagus di Instagram, karena Instagram itu ngebacanya itu dari pola pola organik. Terakhir gue mau bahas tentang soal nomor 4, insight dari screenshot analisis konten non organik. Dan yang pertama itu reach dan impressionnya. Kalau reachnya sih yang gue lihat sih besar, berarti banyak kalau orang yang lihat. Kalau impresinya jauh lebih besar, berarti orang yang sama, orang yang udah lihat sekali, lihatnya berkali-kali. Ini bagus kalau kontennya kuat, tapi kalau engagementnya kecil, berarti iklannya cuma lewat doang. Kayak kesannya ninggalin kesan doang lah. Untuk like, komen, dan share-nya itu, kalau share tuh tinggi, berarti konten kemungkinan viral. Kalau share banyak nih, gue lihat yang share banyak, kemungkinan viral. Kalau dua ini rendah kayak like sama komen, kemungkinan kontennya kurang relevan. Kemungkinan, ini cuma dari sudut pandang gue. Kalau profilnya itu banyak yang ngeklik profil, berarti kalau banyak yang ngeklik berarti iklan itu berhasil. Orang bikin orang kepo, wah ini apa akunnya gimana. Yang gue lihat sih ini banyak. Tapi kalau followersnya sedikit ya berarti value-nya kurang. Linknya itu link-link yang mereka share itu dari screenshotnya itu angkanya rendah. Berarti belum cukup sih untuk tindakan-tindakan yang kayak visual yang perlu apa, kayak kurang lah bikin orang buat nge-share kayak info-info yang mereka kasih. Audiensnya itu mayoritas sih remaja.
Tapi kalau bisa sih diperbaikin lagi paling biar budget iklannya nggak sia-sia, soalnya itu kayak mayoritasnya 13 sampai 17 tahun. Orang-orang yang lebih muda yang lebih tua sedikit atau kayak umur 20 ke atas kurang dapet. Kesimpulannya ini ngasih gambar-gambar yang gue lihat ini benar-benar efektif, sekedar tayang doang. Kita bisa bahas apa yang udah pas, apa yang kurang, atau strategi gimana gitu. Ini lebih ke orang kepo doang sih, untuk kayak nge-share, nge-follow orang masih kurang. Jadi gue rasa itu budget itu sia-sia karena sekedar kesan doang, yang orang nih Instagram apa, kepo ngeliat, ya udah, orang udah sampai di situ aja. Jadi itu aja yang gue bakal jelasin untuk kebutuhan UTS gue ini. Terima kasih sudah menonton. Sekian, terima kasih.